Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue pengen berbagi tips tentang bagaimana perawatan untuk si baby Cayman yang terkena white spot. Karena mereka kan hewan yang bisa dikatakan ketika kecil hampir fully aquatic ya. Jadi penyakit-penyakit yang mereka hadapi atau kita temukan kebanyak banget sama dengan penyakit ikan. Mereka itu paling rentan karena white spot. Bisa dari berbagai macam ya. Fluktuasi pH, fluktuasi suhu, sama persis banget sama seperti ikan. Dan white spot ini bisa mengakibatkan kematian pada mereka. Jadi walaupun mereka terkena white spot, mereka tuh tidak seperti ikan yang berhenti makan. Mereka akan tetap makan, cuman si jamur ini secara ganas akan menggerogoti badannya. Nah, bagaimana cara menangani atau pencegahannya? Nah, di sini gue mau ngasih satu tips yang bisa kita gunakan, tapi di sini gue menggunakan ini mereknya apa aja ya, obat biru. Jadi obat biru yang banyak dipakai buat ikan juga ya, ada ikan cupang dan lain-lain. Nah, sekarang di depan gue udah isi air nih, air kira-kira yang penting mereka bisa berendam, kepalanya masih bisa naik, nggak sampai ngambang-ngambang amat. Jadi kira-kira 1,5 ruas jari lah ya, 1,5 ruas jari. Di dalam sini ada 6 liter air. Nah, kalau untuk 6 liter air, kalau untuk preventif atau pencegahan, kita bisa lakukan ini seminggu sekali. Kita kasih 6 liter air dengan 6 tetes ya, dengan 6 tetes obat biru. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dah aduk-aduk. Kalau untuk menangani yang udah terkena white spot, tapi harus ditangani sebelum parah, kita kasih skalanya 2. Jadi kalau ini tadi 6 liter, ini gue bisa kasih 12 sampai 15 tetes nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 deh. Sama temennya hitung-hitungan. Dikasih obat biru. Obat birunya kayak gini nih. Ini yang gue pakai ini recommended. Gue nggak tahu mereknya apa sih ya, mereknya obat biru tuh, obat biru. Cuman ini sangat recommended, bagus tuh. Ada gambar cupangnya. Kalau sebenarnya gini, mereknya apa aja, yang kita perlu komposisi di dalam sini adalah methylene blue. Methylene blue-nya tuh bisa penyakit pada white spot, mengobati jamur pada ikan. Bagus. Setelah kita kasih obat birunya di sini, kita aduk-aduk. Nah, ya kalau muka jamuran, cuci muka aja pakai ini mungkin bisa juga. Kalau untuk mengobati, tolong si April nanti digigit buaya. Ini kan gue lagi treatment ya, karena tapi sekarang udah jauh membaik. Nanti gue bisa kasih lihat. Nih, kita ambil dulu buayanya. Ini gue masih pakai di sini. Gue masih belum sempat setup enclosure-nya. Mungkin minggu depan gue akan setup, karena gue mau ngobatin dulu yang sakit-sakit. Jadi gue taruhnya kayak gini. Ini gue pakai lampu UVB di sini. Airnya ini setiap hari gue ganti. Air dalam bak ini setiap hari gue ganti. Nih, kita ambil dulu ya. Nih, ini kalau kita lihat sini, yang ini sih, bentar ya. Mata kanannya tadinya cloud eye, mata kanan dia sebelah sini. Ini masih ada buram-buramnya juga. Gue nggak tahu, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Masih agak buram. Dia seharusnya seperti gini, harusnya nih. Tuh, harusnya bening. Ya, harusnya matanya cerah. Ini kesayangan gue nih, paling anteng, paling jinak. Cuman dia tadinya badannya kena white spot, yang di badan udah hilang. Tuh, yang di badannya udah hilang semua white spotnya, tinggal cloud eye-nya belum. Kasih rendam. Tuh, yang ini paling endut, shindut. Nih,
Sindut paling endut sendiri nih. Jangan gitu dong. Tuh. Sindut udah sembuh semua, udah bagus lagi matanya, ekornya. Nah, cuma masih gua treatment sama-sama biar tidak lagi ada white spot. Ini Trigo gua. Ini Trigo yang paling baik hati. Si imut. Tuh. Tuh. Udah bagus juga white spotnya. Ini salah satu Trigo yang karakternya paling gak rusuh yang pernah gue punya. Yang dulu nggak boro-boro bisa dipegang begini. Nih, setelah kita masukin, kita siram-siram. Apa yang gue lakukan untuk selama masa treatment, jadi setelah kita masukkan di 6 liter air, literannya bebas ya, yang penting mereka bisa terendam seperti ini, bisa kelihatan ya? Nih, mereka terendam setengah badan, jadi semua terbasahi, jadi bisa terkena. Biasa gue siram-siramin gini di kepalanya, gue siram-siramin. Ini gue biarkan seharian. Jadi misalkan hari ini udah gue rendam, keesokan harinya sampai kira-kira 24 jam, ini air gue buang. Dan dia si baby Cayman ini gue naikin dulu ke daratan untuk beberapa jam biar ada hidung pada hilang nih, woi. Awas. Mereka ini pada nakal-nakal banget. Suatu hari mudah-mudahan ketika besar bisa berteman, ya. Kita biarkan mereka 24 jam. Besokannya kita biarkan dia untuk basking sebentar. Ingat, buaya ini tidak bisa tahan lama sekali tanpa air ya. Kalau buat si Cayman ini, mereka akan dehidrasi dan akhirnya bisa mati. Jadi harus selalu disediakan wadah air. Walaupun mereka binatang yang bukan fully aquatic, tapi mereka memerlukan kelembapan yang tinggi juga. Poppy mau masuk YouTube juga. Setelah kita biarkan, kita kembalikan. Jangan lupa diberikan untuk UVB atau basking spot. Karena UVB gue taruh rendah banget. Jadi si UVB ini juga bisa membantu mereka untuk mengurangi penyebaran atau perkembangan si jamur-jamur ini. Jadi radiasi UVB itu sangat bagus untuk membunuh para bakteri-bakteri juga. Bakteri-bakteri juga yang akan menyerang mereka. Jadi itu hal yang wajib untuk mereka. Feeding mereka ini sesatu sih gara-gara kalau kita bisa lihat nih, sini nih. Satu nih gendut banget nih. Nih. Yang satu nih gendut banget. Jadi kemarin sebenarnya jatah mereka tuh makan dua-dua. Gue kasih Pinky bulu. Satunya lagi jatuh. Harusnya buat dia. Dimakan dia. Akhirnya ini satu nggak kebagian. Nah, ritme yang gue kasih untuk makan mereka setelah mereka makan, biasanya kalau mereka makannya dua, gue tunggu mereka pupuk dulu. Setelah mereka buang air, baru gue kasih dulu. Tapi kalau kasihnya satu-satu, gue bisa kasih mereka makan seminggu 2 kali atau 3 hari sekali. Jadi untuk seperti yang kan gue pernah bilang gini, gue pernah bilang si Palpebrosus sama Trigonotus ini punya high metabolism rate. Jadi mereka makan dan bisa cepat mencerna. Binatang-binatang yang seperti ini, recovery food intake-nya harus lebih cepat dibandingkan dengan ular. Kalau ular, karena slow metabolism, tapi nggak semua ular ya, karena pelan, kita bisa tuh mau sampai kita extend ke 2 minggu sekali. Kalau mereka, apalagi masih kecil, mereka belum kuat. Jadi, gua rasa itu yang bisa gua sharing, yang bisa gua bagi, bagaimana cara merawat, bagaimana cara prevention atau prevention apa ya? Pencegahan terkena white spot. Kalau sudah kena, bagaimana cara menanganinya. Jadi ini sangat penting untuk diperhatikan dalam memelihara baby dwarf caiman. Mereka rentan akan hal itu dan ketika kena resikonya bisa mati. Ya,
Jadi semoga tips ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kalau ada yang lebih advance, lebih manjur, tolong share di bawah biar kita semua sama-sama belajar lagi bagaimana cara memelihara mereka. Jadi itu aja. What? We closing now. Don't forget to like, subscribe, and turn on the notification so you'll be always notified if we post another video. Oke, thank you. Bye-bye.